Baik, kita akan langsung masuk dalam motivational speech. Kami mengundang Bapak Freddy Lim di 2 Regional Sulawesi 1. Silakan Pak Freddy. Ya, mari kita satu dalam doa. Di dalam surga, selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sepanjang hari ini. Hingga di siang hari ini kami dapat berkumpul bersama, menaikkan penyembahan, doa-doa. Biarlah Engkau kami mengampuni salah dosa. Sehingga apa yang kami panjatkan kehadiran di hadapan-Mu, Engkau mau mengabulkan segala doa dan permohonan. Terima kasih Tuhan, kami mau membawakan sebagian Tuhan, biar apa yang akan senantiasa menguatkan, mampukan kami menjalani kehidupan lepas pribadi, seturut dan belajar pelaku daripada firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami. Amin. Saya ngambil hari ini dari Injil Matius ayat 20-35. Judulnya adalah pengampunan yang setulus-tulus. Saya bacakan ya. Matius 18:21. Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali akan saudaraku jika ia terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus kepadanya, bukan. Kata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ia mulai mengadakan perhitungan itu, kanlah kepadanya seorang 10.000 talenta. Orang itu tidak mampu melunaskan. Raja itu memerintah dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Ulu, segala hutangku lunaskan." Lalu raja itu oleh belas kasihan hamba itu, sehingga ia dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba ia bertemu dengan seorang yang berhutang 100 dinar, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Kata, bayar hutangmu. Kawannya itu dan memohon, sabarlah dahulu, akan kulunaskan. Menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, sampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan. Raja itu menyebut orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, telah kuhapuskan karena engkau kepadaku. Kau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau." Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan hari ini menceritakan bagi pengampunan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan. Dan Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
sampai 7 kali? Jawab Yesus. Kenapa? Penjawab bahwa bukan sampai 7 kali saja kita melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya sangat tidak terbatas pengampunan kita lakukan, sangat tidak terbatas, luas sekali. Kadang-kadang sebagai pengikut Kristus, ketika alami suatu atau deraan dan kita karena orang memaki atau menuduh hal-hal yang tidak benar kepada kita, dan kita mengatakan lewat mulut kita mengampuni, di dalam hati masih menyimpan kemarahan. Ketika sudah lewat beberapa saat atau beberapa lama, kita mengenang lagi atau mengingat lagi, kita menceritakan kepada orang lain bahwa kita pernah diginikan, pernah digitukan. Itu bukan suatu yang setulus-tulusnya. Karena menurut Yesus, itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita mengampuni, maka kita bahwa apa yang kita ampuni itu, kita ingat-ingat lagi apa orang kepada kita, dan kita tidak pernah menceritakan lagi kepada orang. Itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus, bahwa pengampunan itu harus setulus-tulus, bukan cuma saja di dalam hati. Maka saya sangat bersyukur, berterima kasih diajarkan doa Bapa Kami, yang mana di dalam doa Bapa Kami itu kita selalu berdoa mohon dari Tuhan, seperti yang kami pun yang bersalah kepada kami. Ini selalu yang mengingatkan saya untuk belajar mengampuni, karena saya mau diampuni oleh Tuhan. Pengampunan ini seringkali susah untuk memberi pengampunan. Kenapa? Karena kita masih dikuasai oleh gengsi. Sangat orang, karena ketika kita orang harga atau jatuh, dan kita tidak ada, jadi kita merasa tidak layak dan tidak pantas. Padahal ketika kita belajar, maka kedamaian itu akan hinggap di dalam kehidupan kita. Begitupun hanya orang yang kita ampuni dan kita doakan, mereka pun menerima kemurahan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita juga mengampuni semua pikiran-pikiran negatif kita, halangan yang bisa membuat kita marah, emosi, terkikis dengan sendiri. Kita sudah menerima pengampunan secara cuma-cuma, membagikan pengampunan di sekitar kita. Maka di dalam masa sebentar lagi kita suci Paskah, mari semangat pengampunan ajarkan kepada kita. Ketika kita
kita sebagai pengikut Kristus, kita mau belajar kehidupan sebagai murid Yesus yang dan taat. Kenapa? Yesus selalu melakukan kehendak Bapa dan belajar terus orang yang memfitnah dia di dalam kehidupan. Sebagai pengikut Kristus, jangan cuma mengaku bahwa kita tetapi pele ini, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita susah lakukan di dalam kehidupan. Lewat siang hari ini, mohon ampun sama Tuhan. Diberikan kemampuan, diberikan hati yang lembut untuk belajar mengampuni sesama yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam rumah kita sendiri. Apakah suami kita, saudara kita, menantu kita. Kadang-kadang perkataan mereka dapat menyinggung perasaan, tetapi mari kita positif, belajar memaafkan barang ucapkan karena pikirannya tidak bagus atau lagi stres atau apa. Kita terus belajar menerima supaya endorfin yang positif terus membuat kita penuh dengan sukacita, kebahagiaan dalam Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, selamat siang Tuhan. Terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Ajarkan kami berdosa ini Tuhan. Belajar mengampuni sesama kami yang ada di sekitar kami. Pengampunan daripadamu juga. Dan jauhkan kami mara bahaya yang dapat membuat kami jauh dari-Mu. Tolong kami Tuhan. Ajarkan kami terus untuk di dalam menjalani kehidupan ini. Terus untuk selalu mau mengampuni. Terima kasih. Inilah kami anak-anak dosa ini. Tolonglah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Thank you. Baik, belum tutup ini masih ada waktu. Mungkin Pak Herman Sinali ada yang mau ditanggapi dan silakan sebagai respons. Pak Herman Sinali bisa? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tio. Oke. Terima kasih Pak Freddy Lim. Jadi Pak Freddy Lim mengingatkan kita bagaimana melakukan pengampunan yang sungguh-sungguh dari hati kita. Jadi memang agak susah ya, karena pengampunan yang Tuhan inginkan bukanlah pengampunan yang 1-2 kali, tapi pengampunan yang terus-menerus kita lakukan pada orang. Jadi kita punya sikap hati yang sungguh-sungguh tulus, tidak simpan dendam, tidak apa dalam hati kita. Jadi memang perlu memang banyak belajar, perlu banyak menghadapi hal-hal yang begini, karena secara daging kita ini lemah. Secara daging kita selalu ingin emosi, marah terhadap sesuatu yang terjadi atas diri kita yang dilakukan orang lain. Nah, dengan firman ini kita mau belajar banyak tentang pengampunan. Karena Tuhan bilang mengampuni itu 70 kali 7, artinya tidak terbatas kita mengampuni orang. Ya, itu saja Pak Sandy. Thank you. Baik, thank you Pak Herman. Ini misi kami, ini misi kami.
every